Hai Sobat Geosfer, welcome back to my channel, Alita UM Channel, channel yang memberikan informasi seputar ilmu geografi. Tak terasa ya, kita sudah berada pada bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Merdeka! Sobat Geosfer, semoga Sobat Geosfer senantiasa sehat dimanapun berada. Nah, untuk terus mengikuti channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk menerima notifikasi dari video-video terbaru yang saya buat. Mari belajar geografi, kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita. Hari ini, Bu Guru tidak menggunakan baju dinas, tapi menggunakan baju merah dan putih. Kenapa? Karena kita masih berada pada nuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang proses perwilayahan. Nah, proses perwilayahan ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perwilayahan formal, kemudian yang kedua adalah perwilayahan fungsional, dan yang ketiga adalah perwilayahan berdasarkan fenomena geografis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perwilayahan formal. Nah, homogenitas dapat dilihat dari kriteria pertama, fisik atau alam, dan yang kedua adalah tentang sosial budaya. Misalnya seperti contoh wilayah hutan hujan tropis atau wilayah pertanian. Jika keseragamannya itu memiliki lebih dari satu variabel, batas-batas wilayah formal dapat kita ukur atau dapat kita hitung dengan 2 cara. Yang pertama, dengan metode nilai bobot indeks tetap, dan yang kedua adalah dengan metode nilai bobot indeks bervariasi. Sobat Geosfer, kita akan mulai dengan cara yang pertama, yaitu dengan metode nilai bobot indeks tetap. Metode ini digunakan untuk mengetahui perwilayahan formal. Karakteristik atau variabel yang digunakan untuk membagi wilayah ini sudah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian dikelompokkan untuk mempermudah perwilayahannya. Misalnya, contoh, kita akan melihat kota X yang sedang mengalami krisis ekonomi. Nah, kota X memiliki 9 wilayah. Dari 9 wilayah tersebut, kita akan melihat karakteristik dan variabel masing-masing wilayah. Adapun karakteristik atau variabel yang digunakan adalah pertama, pendapatan per kapita, yang kedua adalah angka pengangguran. Ada 6 langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan perwilayahan ini dengan menggunakan metode nilai bobot indeks tetap. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel. Nah, tabel ini terdiri dari 3 kolom dan 10 baris. Kolom pertama adalah untuk identitas wilayah, kolom kedua untuk pendapatan per kapita, dan kolom ketiga untuk angka pengangguran. Berikut dapat kita lihat data masing-masing wilayah di kota X. Nah, selanjutnya kita akan membuat ketentuan untuk melanjutkan bagaimana menggunakan metode ini. Ketentuan yang pertama adalah setiap angka pengangguran 1% akan diberi bobot 2. Kemudian, setiap pendapatan per kapita di bawah 1 juta atau sama dengan 1 juta, maka akan diberikan bobot 1. Kemudian, jika pendapatan per kapita wilayah lebih dari 1 juta, maka akan diberikan bobot 2. Kemudian, kita akan lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita akan membuat tabel lagi. Nah, tabel ini berisi 3 kolom yang terdiri dari kolom untuk identitas wilayah atau nama wilayah, kemudian kolom kedua adalah kolom perhitungan, dan kolom ketiga adalah kolom nilai.
jumlah barisnya adalah sebanyak 11 baris, karena di bawahnya akan ada total jumlah nilai masing-masing wilayah. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan wilayah-wilayah pada kota X. Nah, kita ambil contoh yang pertama, wilayah A. Nah, wilayah ini memiliki angka pengangguran 2%. Jadi, kalau kita lihat ketentuan yang tadi, 2% dapat kita kalikan dengan 2 bobot. Kemudian untuk pendapatan per kapita, wilayah ini memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp1.100.000. Jadi kalau kita lihat lagi ketentuannya, lebih besar dari 1 juta, maka bobotnya adalah 2. Nah, kemudian perhitungannya adalah 2% atau 2 angka pengangguran dikali 2, bobotnya 2, kemudian ditambah dengan 2 bobot dari pendapatan per kapita. Maka hasil nilainya adalah 6. Begitu juga dengan wilayah-wilayah lainnya, wilayah B sampai dengan wilayah I. Nah, kita lanjutkan lagi ke langkah yang ketiga. Setelah menemukan nilai-nilai dari masing-masing wilayah, dari wilayah A sampai dengan I, maka kita akan menjumlahkan semua nilai tersebut. Jumlah dari wilayah A sampai dengan I adalah 55. Kemudian kita akan mencari rata-rata bobot wilayah kota X. Rata-ratanya adalah 55 dibagi dengan 9 wilayah sama dengan 6,1. Masih pusing atau sudah jelas? Sepertinya belum pusing ya. Kita lanjut lagi ke langkah yang keempat, yaitu kita lihat dari perwilayahan A sampai dengan I di kota X. Berdasarkan tabel dapat kita bedakan menjadi 3 wilayah homogen menurut kondisi krisis ekonominya. Nah, dengan standar deviasi yang sudah ditentukan, yaitu 0,5. Untuk membagi ketiga strata wilayah tersebut, maka kita harus melakukan pengurangan dan penjumlahan. Pertama, kita akan mengurangi rata-rata bobot indeks dengan standar deviasi. Kemudian yang kedua, kita akan menjumlahkan rata-rata bobot indeks dengan standar deviasi. Nah, jika kita kurangkan, maka hasilnya adalah 5,6. Kemudian jika kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 6,6. Nah, gampang kan caranya? Nah, cara berikutnya, cara yang kelima adalah setelah kita mengetahui hasil dari pengurangan dan penjumlahan antara standar deviasi dengan rata-rata bobot indeks kota X, maka kita dapat menentukan batas-batas standarnya. Pertama, kita dapat memperoleh batas bawah, kemudian batas antara, dan batas atas. Nah, wilayah 1 yang terdiri dari kurang dari 5,6 itu merupakan batas bawah. Sementara wilayah 2 itu adalah batas antara, berarti nilainya atau angkanya dari 5,6 sampai dengan 66. Yang terakhir atau standar yang ketiga, strata yang ketiga adalah wilayah ketiga, itu memiliki nilai lebih dari 6,6 atau 6,6 ke atas sebagai standar batas atas. Nah, yang terakhir adalah langkah keenam. Setelah mengetahui batas bawah, batas antara, dan batas atas masing-masing kategori tadi, maka kita dapat menentukan atau mengklasifikasikan wilayah-wilayah yang terdapat di kota X. Pertama, untuk wilayah 1 itu terdiri dari wilayah D dan G. Kemudian wilayah 2 terdiri dari wilayah A, B, C, dan E. Kemudian untuk wilayah 3 terdiri dari wilayah F, H, dan I. Mudah kan caranya mengklasifikasikan wilayah dengan menggunakan metode nilai bobot indeks tetap. Nah, selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dengan metode nilai bobot indeks bervariasi.
Berbeda dengan sebelumnya, metode ini digunakan untuk perwilayahan fungsional. Nah, metode ini digunakan untuk membedakan region yang satu dengan yang lainnya berdasarkan aktivitas yang berhubungan dengan volume atau nilai. Misalnya, wilayah 1 merupakan penghasil palawija, sementara wilayah 2 merupakan penghasil batu bara. Jika kita lihat hubungannya, bahwa wilayah 1 penghasil palawija akan memiliki bobot yang lebih besar jika dikaitkan dengan bidang pertanian dibandingkan dengan wilayah 2. Begitu juga sebaliknya, jika wilayah 2 kita kategorikan dengan pertambangan atau bahan-bahan yang ditambang, maka wilayah 2 akan memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah 1. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan memberikan suatu rumus yang disebut dengan rumus analisis gravitasi. Nah, rumus ini adalah memberikan suatu informasi tentang kekuatan teoritis daya tarik-menarik antara pusat wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga dapat diketahui berdasarkan massa dan jarak di antara keduanya. Berikut rumusnya. Untuk memudahkan memahami rumus gravitasi ini, maka Bu Guru akan memberikan satu contoh soal. Nah, contohnya adalah di suatu wilayah terdapat 3 desa. 3 desa tersebut adalah desa A, desa B, dan desa C. Nah, desa A memiliki jumlah penduduk sebanyak 400 jiwa. Sementara desa B memiliki jumlah penduduk sebanyak 300 jiwa dan desa C jumlah penduduknya adalah 500 jiwa. Jarak dari desa A ke desa B adalah 20 km. Sementara dari desa B ke desa C adalah 25 km. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah interaksi ketiga desa tersebut? Caranya adalah cari dulu yang pertama, interaksi antara desa A dan desa B. Nah, kita masukkan ke rumusnya masing-masing. Ya, jadi jaraknya yang pertama itu ada konstanta, rumusnya konstantanya adalah 1. Jadi jumlah penduduknya 400 dikalikan dengan 300. Kemudian jaraknya adalah 20, maka 20 itu dikuadratkan. Kemudian hasilnya adalah 300. Jadi interaksi antara desa A dan desa B adalah 300. Itu tadi langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita akan mencari interaksi antara desa B dan desa C. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Jadi jumlah penduduknya 300 dikali dengan 500 jiwa. Kemudian jaraknya dari desa B ke desa C adalah 25, maka kita kuadratkan. Sehingga kita dapat hasilnya 240. Jadi interaksi antara desa B dengan desa C adalah 240. Terakhir, langkah yang ketiga, kita dapat menyimpulkan yang mana kira-kira memiliki interaksi yang lebih kuat antara desa A dan desa B atau desa B dengan desa C. Caranya adalah, jadi tadi hasil dari interaksi desa A dan desa B adalah 300 dibagi dengan hasil dari desa B dan desa C. Jadi 300 berbanding 240, kita sederhanakan menjadi 30 berbanding 24, sehingga hasilnya adalah 5 berbanding 4. Jadi kesimpulannya adalah, sehubungan dengan hal tersebut, maka interaksi desa A dengan desa B lebih kuat 5 berbanding 4 dibandingkan dengan desa B ke desa C. Gimana? Gampang kan cara menggunakan dua metode itu? Nah, yang ketiga itu ada perwilayahan berdasarkan fenomena geografis. Artinya, fenomena geografis ini juga dapat dijadikan sebagai suatu syarat atau dasar dalam menentukan klasifikasi perwilayahan.
Berikut Bu Guru berikan 5 contoh mengenai perwilayahan berdasarkan fenomena geografis. Yang pertama adalah koregion, atau disebut juga biasanya merupakan daerah metropolitan. Contohnya kita bisa ambil kota Jakarta. Kemudian yang kedua, development access, atau juga bisa disebut dengan poros pembangunan. Nah, daerah ini biasanya berhubungan dengan 2 atau lebih koregion, misalnya jalur transportasi antara Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Kemudian yang ketiga contohnya adalah berdasarkan fenomena geografis, Recent Frontier Region, atau wilayah baru yang mulai berkembang dan nantinya akan menjadi wilayah produktif. Nah, misalnya seperti daerah transmigrasi yang semula terabaikan, kemudian menjadi lebih produktif ketika datang transmigran. Kemudian yang keempat adalah depression region, atau daerah tertekan. Ya, namanya juga tertekan, jadi daerah ini mengalami permasalahan, misalnya penurunan ekonomi, kemudian daerah sulit berkembang, atau daerah tertinggal. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, ada namanya 3T. Nah, kalau kita lihat umur Indonesia yang 75 tahun ini sudah tidak muda lagi. Semoga semangat kemerdekaan bisa mengubah daerah-daerah tertinggal di Indonesia menjadi daerah yang semakin berpotensi untuk dikembangkan. Nah, itu sedikit ya sekilas karena kita berbicara daerah tertinggal. Yang terakhir adalah special problem region. Artinya, daerah ini terletak pada daerah yang khusus. Nah, jadi contohnya misalnya perumahan militer atau daerah perbatasan, atau bisa juga daerah cagar purbakala. Sampai di sini dulu bahasan materi kita pada kali ini mengenai proses perwilayahan. Nah, untuk terus update materi geografi, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru yang saya buat. Sampai jumpa lagi di Alita UM Channel yang memberikan informasi seputar ilmu geografi. Mari belajar geografi kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita.